Oke, terima kasih. Eh, Sekarang kita jumpa di Google Classroom Part 2. Nah, langsung saja kita masuk ke eh, saya menggunakan Google Chrome sebagai browser. Nah, kita login di eh, link Google Classroom-nya langsung. Classroom classroom.google.com. Oke. Nah, kita sudah masuk di Google Classroom. Di video sebelumnya, video part 1 yang baru-baru saya rilis, eh, kita sudah membuat kelas, yaitu kelas 10 MIPA 1 dan 11 MIPA. Di 11 MIPA ini masih 0 siswanya, belum ada. Di 11 MIPA 1 ini sudah ada satu siswa. Kita juga sudah mendemokan bagaimana bergabung di kelas. Nah, misalnya kita akan demokan bergabung di kelas. Untuk siswa, caranya adalah gabung kelas ini. Saya kira ini sudah kita demokan. Ada dua cara bergabung di kelas. Satu via email yang diundang langsung oleh gurunya. Yang kedua adalah via eh, kode kelas. Kode kelas yang dimiliki oleh gurunya. Ini di-share kepada semua siswa yang di 10 MIPA 1, kemudian mereka bergabung secara otomatis. Nah, di video ini kita akan belajar eh, yang pertama kita akan topik mengelola topik di dalam kelas kita. Mengelola topik ini sangat penting, teman-teman. Harus kita lakukan di dalam kelas Google Classroom kita. Setidaknya sebenarnya ada dua fungsi mengelola topik ini, membuat topik. Yang pertama sebagai pengorganisasian konten. Jadi setiap konten yang kita kirim ke dalam kelas kita itu bisa kita organisasikan berdasarkan jenis kontennya. Apakah dia materi, tugas, ulangan, dan lain sebagainya. Apakah diskusi, itu kita bisa masukkan ke masing-masing topik yang kita buat nantinya. Nah, yang kedua adalah sebagai navigasi mengakses konten. Nah, pada saat kita buka, di sini belum ada topik yang kita buat. Nah, pada saat topiknya diklik, maka dia sebagai tombol navigasi langsung mengarahkan ke konten yang kita tuju. Nah, masing-masing LMS itu sebenarnya setidaknya ada 4 yang umum ditampilkan atau dikelompokkan oleh masing-masing learning management system. Seperti Google Classroom ini ada 4 menu utama. Di atas ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, dengan pengelompokan topik gitu, siswa dengan mudah mengakses materi, apakah diskusi, tugas maupun penilaian. Nah, bagaimana cara membuat topiknya? Eh, Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Oke, disimak ya teman-teman videonya. Yang pertama, kita akan membuat topik. Jadi ada beberapa topik yang akan kita buat. Kita klik tanda plus di sini. Eh, Sorry sebelumnya, kalau misalnya dia posisinya di posisinya seperti ini, kita pilih kelas di mana kita akan membuat topiknya. Apakah di kelas ini atau di kelas ini, tergantung kelas yang akan teman-teman buat nantinya. Saya akan membuat kontennya di kelas 10 MIPA 1 ini. Saya klik 10 MIPA 1, kemudian saya ke tugas kelas. Nah, di bagian sini kita klik tanda plus. Di sini ada topik, kita klik saja. Kemudian kita tambahkan topik, kita buat topik. Misalnya saya membuat apa ya? Materi pelajaran. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, di sini ini semua topik, kalau kita lihat di sini semua topik baru ada satu materi pelajaran, karena baru ada satu yang kita tambahkan sebagai
topik. Nah, disinilah yang nanti akan menjadi tombol navigasi. Pada saat kita klik, maka dia akan diarahkan masuk ke dalam. Oke, kita buat topiknya sebanyak yang kita butuhkan. Misalnya saya seperti ini. Kita buat topiknya sorry, bukan ulangan, misalnya penilaian. Kita klik tambahkan. Oke, ada 2. Saya buat lagi. Penilaian akhir semester. Oke, sudah ada 3. Kemudian saya tambahkan 1 lagi. Diskusi materi ya. Oke, ini diskusi materi. Tambahkan. Oke, kita cukup membuat seperti ini saja, tapi ini bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau membuat topik apa saja, kemudian masukkan ke sini. Fungsinya apa nanti akan kita lihat. Nah, selain membuat topik, kalau kita perhatikan contoh misalnya diskusi materi ini saya ingin ubah, misalnya hanya diskusi saja, misalnya tanpa materi. Ini bisa diedit teman-teman. Kita klik titik 3 di sini, kemudian kita pilih ganti nama. Jadi selain diedit, ini topiknya bisa kita hapus juga, kemudian kita bisa salin link. Ini bisa ditautkan, kemudian ada dinaikkan, diturunkan. Nah, karena ini posisinya sudah di atas, maka tombol naikkan ini tidak aktif. Jadi dia hanya bisa diturunkan. Jadi contoh misalnya saya pilih yang penilaian akhir semester. Nah, ini dua-duanya aktif, bisa dinaikkan, bisa diturunkan karena dia ada posisinya ada di tengah-tengah. Nah, saya coba akan mengedit yang ini. Oke, kita klik titik 3-nya, kemudian kita pilih ganti nama. Misalnya ini saya hapus saja, diskusi, kemudian kita pilih ganti nama. Oke, maka dia sudah berubah seperti ini. Nah, contoh misalnya materi pelajaran ini. Materi pelajaran ini saya mau dia ada posisinya di atas. Oke, kita akan naikkan. Oke, kita klik lagi, naikkan. Dia sudah naik. 1 kali lagi, kita naikkan. Posisinya sudah ada di topik bahasan yang pertama. Oke. Nah, itu yang pertama, kita membuat topik di kelas kita. Fungsinya jelas. Seperti yang saya sampaikan, ada 2 fungsi dari topik yang kita buat ini. Yang pertama adalah sebagai pengorganisasian konten dan diorganisasikan nanti di dalam ini. Contoh misalnya materi pelajaran, semua materi pelajaran dimasukkan dalam topik ini. Nah, yang kedua adalah sebagai navigasi mengakses konten gitu. Nah, pada saat diklik ini misalnya dia akan masuk. Ini belum ada postingan, jadi dia kosong. Misalnya saya mau ke materi pelajaran. Nah, ini masih kosong karena belum ada konten yang kita isi di dalamnya gitu. Oke. Nah, yang kedua yang akan kita lakukan di video tutorial yang kedua ini adalah kita akan mengisi masing-masing topik di dalamnya. Contoh misalnya topik materi contoh misalnya materi pelajaran. Kita akan mengisi topik di dalamnya. Intinya kita akan memasukkan konten ya, mengupload konten, mengisi konten. Nah, mengupload konten atau mengunggah konten ada 4 cara di Google Classroom ini. Yang pertama adalah mengunggah berkas, jadi mengupload langsung gitu dari komputer kita.
Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil dari Drive. Yang ketiga, kita bisa mengambil dari YouTube. Yang keempat, kita bisa memasang tautan gitu. Jadi link yang kita masukkan ke dalam masing-masing topik ini gitu. Oke, langsung saja kita peragakan. Caranya adalah kita klik tanda plus ini, kemudian kita pilih materi. Nah, di materi ini kita beri judul misalnya materi 1. Misalnya materi 1. Kemudian kita berikan deskripsi. Nah, deskripsi ini memuat tentang isi konten materi yang akan kita upload gitu. Jadi deskripsi materi yang terkait dengan materi pertama ini. Nah, cara menguploadnya adalah di sini misalnya tambahkan, kita klik tambahkan. Ada 4 cara yang saya sampaikan tadi, bisa dari Drive, bisa link, bisa file, bisa YouTube gitu. Nah, yang pertama kita akan peragakan bagaimana mengupload file dari komputer kita. Kita pilih, kita klik file. Oke. Kita tunggu. Kemudian di sini kita bisa ambil dari perangkat Anda, ambil dari komputer kita. Nah, misalnya saya akan mengupload yang ini, berkas yang ini. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu. Kita bisa upload file Word, PDF, dan lain sebagainya. Apakah medianya gambar, video, boleh kita upload. Nah, contoh misalnya saya akan mengupload yang ini. Kemudian kita klik open. Nah, di sini keterangannya sudah ada ditambahkan 1, tapi belum kita upload ke dalam Google Classroom kita atau kelas kita. Kita klik upload. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah ada 1 ditambahkan. Oke. Sudah ada 1 ditambahkan. Kemudian kita pilih apa ya? Settingannya di sini. Ini untuk kelas. Apakah kita akan file yang ini akan kita masukkan ke dalam kelas 11 juga. Jadi ada 2 kelas. Tapi kalau hanya 1 kelas, berarti kita hanya memilih. Intinya adalah selection di sini. Oke, saya hanya memilih memasukkan ke kelas 10 sini. Kemudian kita buat ke semua siswa. Karena ini adalah materi untuk siswa. Kemudian, nah ini topik, ini fungsi. Topik yang tadi kita buat, ada beberapa topik yang kita buat, kita akan arahkan ke sana sebagai navigasi. Oke, kita klik, kemudian pilih. Kita akan memasukkan ke topik mana. Karena ini adalah materi, jadi saya masukkan ke materi pelajaran. Jadi otomatis file ini akan masuk ke dalam topik materi pelajaran. Nah, langkah terakhir adalah tinggal kita posting. Di bagian sini settingannya ini bisa kita buat dijadwalkan. Jadi ini bisa kita upload lebih dulu, kemudian kita bisa jadwalkan kapan materi ini ditampilkan di akun siswa nantinya. Kita bisa simpan sebagai draft atau kita hapus boleh. Oke, karena kita akan simulasikan langsung di posting, jadi kita klik posting. Oke, kita tunggu. Ini tidak berlangsung lama. Nah, di sini kita lihat di materi pelajaran ini sudah ada 1 materi yang sudah kita posting di dalam topik materi pelajaran ini. Oke, ini dengan cara upload langsung dari komputer. Kita akan buat bagaimana kalau dari Drive. Oke, kita klik buat, kemudian kita pilih materi. Misalnya materi 2. Kita
kita klik deskripsi materi 2, kemudian kita pilih tambahkan file, kemudian kita pilih Google Drive. Saya belum cek kira-kira di Google Drive saya ada isi ndak ya. Saya pilih drive saya ya, klik drive saya. Oh sorry, hanya satu yang saya isi di dalam drive saya, tapi ini contoh saja teman-teman. Jadi apa yang bisa kita upload dari drive kita atau upload ke dalam kelas kita. Jadi tidak hanya file saja, tapi gambar, foto, video, dan lain sebagainya, link, itu bisa kita upload masuk ke dalam materi kita, gitu. Tinggal kita klik file dari drive kita, kemudian kita pilih tambahkan. Nah, di sini sudah ditambahkan satu dari drive tadi. Nah, kita juga bisa pilih dari YouTube misalnya. Saya akan menambahkan dari YouTube. Misalnya saya masukkan jadi saya langsung mengupload bersamaan ya, Kinematika. Nah, contoh misalnya saya ambil yang ini. Kita klik, kemudian pilih tambahkan. Nah, di sini sudah ada masuk satu dari YouTube. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menyisipkan link. Oke, tentunya kita buka dulu. Kita cari dulu link yang akan kita masukkan ke dalam kelas kita itu. Saya cari materinya dulu, Kinematika. Kemudian kita buka. Ini contoh saja. Saya akan masuk ke situsnya. Nah, di sini ada linknya. Ini kita copy saja, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita masuk ke kelas kita kembali. Kita akan menyisipkan link di dalamnya. Kita klik tambahkan, kemudian pilih link, masukkan link yang tadi kita copy. Kita pilih paste, kemudian tambahkan link. Nah, kita tunggu ini proses mengoneksikan link yang tadi kita copy. Oke, ini sudah beres. Kemudian settingannya sama tadi, kita akan pilih ke satu kelas atau dua kelas. Ini semua siswa atau ke siswa tertentu saja. Kemudian topiknya kita akan arahkan ke mana, apakah diskusi dan lain sebagainya. Saya mencoba masukkan ke materi pelajaran. Kita klik, kemudian kita pilih posting. Oke, nah di sini ada materi 1, materi 2. Tanggal postingannya pun di sini jelas. Materi pertama diposting 23/8, materi kedua 24/3. Gitu. Nah, demikian cara memasukkan materi di dalam topik yang kita buat. Sekali lagi, pembuatan topik ini sangat penting karena sebagai pengorganisasian materi-materi kita gitu di kelas kita. Nah, untuk topik yang lainnya saya kira caranya sama. Nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian explore lebih jauh untuk masing-masing topik yang sudah dibuat. Saya kira cukup. Ada dua pokok utama kita. Yang pertama adalah membuat topik ini sejumlah kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah memasukkan materi di dalam topik. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk part 3 nantinya. Sampai jumpa. Salam ruang belajar bersama.